apa culture shock juga lah pertama ke apa dunia entertain kan. Wih gila bebas banget nih dunia. Gua kan apalagi dari Aceh yang culture agama itu kuat banget. Kayak itu nggak apa-apa tuh. Aja kenapa? Maksudnya setelannya mungkin terlalu, maybe mungkin terlalu apa ya? Terlalu entertain lah bahasanya gitu. Ya karena gue saking nggak pengen orang ada gap pada saat itu. Pas ngerantau tuh, gue pada saat itu anak bungsu ya, orang tua jauh di Aceh dan komunikasi belum segampang sekarang gitu kan. Terus kayak siapa ya yang bisa gue harapin gitu. Bahkan salah satu artis senior kru pada saat itu ngomong, ini kalau kita gak dibayar, nama lu gitu naikin. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan di sini tempatnya kita ngobrol tentang life journey dan spiritual journey para tetangga kita. Tapi yang pastinya untuk Anda semua yang lagi menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, sekarang ini karena kita lagi masuk bulan Ramadan, gue ngajak seorang pendakwah yang paling muda dan paling hip dan ngepop abis dan pernah main film, main sinetron, rating banget. Langsung aja Syakir Daulay, what's up bro? What's up? Assalamualaikum. What's up ya? Sama aja sih sebenarnya. Bro, thank you banget udah menyempatkan diri untuk datang sini menerima undangan kita. Thank you banget Syakir. Thank you nih bang, Syakir yang thank you nih. Gue excited banget ngobrol sama lo apalagi di bulan Ramadan ini karena memasuki bulan suci Ramadan itu kayaknya gue pengen tahu dan mungkin bisa mendapatkan sebuah perspektif baru soal Ramadan dari seseorang yang emang udah ya udah hatam banget lah ya. Enggak lah. Tadi gue dibilang pendakwah. Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya kalau berdakwah. bisa niatin buat dakwah gitu. Sadis, nah kan gila. Itu kata-kata seorang pendakwah biasanya kayak gitu tuh. Oke. Bro, gue pengen mengenal lu lebih dekat lagi. Jadi yang gue tahu nih seorang Syakir tuh kayaknya udah muncul sebagai bintang sinetron di Pangeran dan habis itu main beberapa film juga. Tapi sebenarnya lu itu kan punya masa kecil yang lumayan menarik juga gitu ya, di mana lo merantau dari Aceh apa dari mana? Dari Aceh. Dari Aceh bener ya? Dari Aceh ke Jakarta ketika lu umur 7 tahun dan akhirnya masuk ke pesantren juga, tapi malah ketika masuk pesantren malah di casting untuk main film. Boleh ceritain dikit gak sih soal akhirnya lo dari pesantren dan masuk ke dunia entertainment itu? Itu gak di casting. Itu gak di casting? Iya, gara-gara gak di casting. Cuman kayak waktu itu sutradara nyari yang bisa ngaji gitu ya kan. Dan gue waktu itu kebetulan lagi kayak udah 6 tahun di asrama gitu di pesantren, kayak udah gue butuh keluar nih dari sini. Dan kebetulan syuting sebulan nih keluar gitu, kayak ya udahlah syuting gak syuting, ntar yang penting gue dapet izin sebulan gitu dari kiai. Akhirnya syuting waktu itu. Dan untungnya pertama kali main kan ketemunya Om Agus Kuncoro yang waktu itu dan sampai sekarang sih ya aktor terbaik lah, salah satu aktor terbaik ya. Jadinya diajarin gitu. Dan menariknya waktu itu beliau juga tuh Om Agus Kuncoro lagi pengen belajar ngaji juga kan, dan memang senang banget buat mendalami dunia spiritualitas juga lah. Lo umur 13 tuh saat itu? Iya 13. Berarti kayak 14 lah, 14 15. Berarti seorang Agus Kuncoro malah nanya-nanya sama lo yang umur 13-14an tentang spiritualitas? No, enggak, cuman pengen bisa belajar ngaji gitu. Artil apa bahasa baca Quran yang baik dan benar. Akhirnya kayak ya udah barter dulu, gue ajarin lighting, lo ajarin gue ngaji. Ya udah. Awalnya gue kaget juga kan pertama kali syuting. Cuman gue orangnya tuh dari dulu pokoknya gak akan mundur dulu sebelum nyoba gitu loh. Biar gue seenggaknya walaupun gue gagal, gue dapet pelajaran baru dalam hidup gitu kan. So good. Iya, akhirnya pertama langsung adegan golden scene. My goodness. Ini golden scene kamu, apaan golden scene gue gak tahu gitu. Ini harus nangis gini-gini, mati kalau dia kata gue. Akhirnya dimarahin lah sekali 2 kali.
dari blocking udah salah segala macam, kesel lah kayaknya Om Agus kan. Terus ditanya Om Agus, ini emang pertama kali? Iya bang, ini pertama kali gue syuting. Sedangkan film itu pemeran utamanya ya gue gitu. Wow. Dava waktu itu seorang anak yang harus menyelesaikan hafalan Qurannya. Di satu sisi dia pengen bangin orang tua, tapi satu sisi dia harus pulang karena orang tuanya itu sakit leukemia kan. Wow. Jadi yang sebentar lagi mau meninggal. Gitulah kurang lebih konfliknya. Nah, Sorry, judul filmnya apa? Surga Menanti. Surga Menanti, ya. Iya. Akhirnya dimarahin, tanya baru pertama. Ya udah akhirnya diajarin. Wow. Gitu. Wow. Tapi yang menarik ketika lu udah mengalami 1 bulan syuting di dunia entertainment ini, begitu balik ke pesantren gimana? Ya culture shock juga lah pertama ke dunia entertain kan. Wih gila, bebas banget nih dunia. Padahal Surga Menanti filmnya religi, tapi tetap aja ya Tetap dalamnya. aja krunya calon penghuni surga juga dong. Itu. Tapi kru santai lah kalau bercandaan kayak gitu ya kan. Judulnya filmnya Surga Menanti gitu. Syuting ya surgawi lah kita gitu. Walaupun ketika break wah langsung ganti alam. Tapi menariknya ya, di dunia entertain awal gue balik ke pesantren juga bahkan sempat kayak beberapa ustadz juga kayak nggak pengen gitu kan gue berada di dunia itu. Tapi gue pikir-pikir ini tuh dunia yang kan gue lihat langsung ya, dunia yang gelap gitu. Kayak kalau ada lampu gitu di tempat yang udah terang kayaknya Nggak ngefek banget gitu lampu itu. Teman gue lihat kayak abis dari sini ada yang jadi ustadz, ada yang jadi apa, belum ada tuh yang di dunia artis, dunia entertain gitu yang bisa memberikan efek dakwah gitu kan. Sedangkan anak-anak muda sekarang itu mereka sangat dengar idola mereka gitu. Gimana padahal gue introvert banget, asli introvert banget. Jadi karena masuk ke dunia entertain dan akhirnya gue pikir kalau gue bisa jadi lampu di tempat yang gelap, kayaknya itu akan lebih indah gitu loh. Beautiful. Iya, akhirnya gue paksain lah. Gue paksain bisa ngomong depan orang, terus belajar acting lagi dan lain-lain gitu lah. Tapi kiai lu sendiri ngizinin tuh untuk lu masuk ke dunia entertainment sesaat sebulan tersebut? Ngizinin, karena waktu itu ceritanya ya memang tentang seorang hafiz Quran gitu kan. Pada saat itu kiai ngasih izin, jadi gue juga bilang ya udah kalau kiai ngebolehin, gue mau syuting gitu. Akhirnya kiai ngebolehin sebulan itu. Sebulan gue bayangin santri sebulan gak masuk gitu ya. Terus akhirnya ya pulang dari situ agak kurang masuk lagi. Tapi karena udah 6 tahun di pesantren, akhirnya gue tetap gak pengen meninggalkan belajar. Tapi gue pengen guru yang bisa lebih fleksibel buat gue. Akhirnya barulah gue ketemu Habib Hasan itu bin Ja'far Segaf almarhum. Yang fleksibel gitu. Jadi gue paginya bisa berentertain gitu, malam ketika pulang bisa belajar sama beliau gitu. Oh wow, jadi konsepnya kayak homeschooling tapi ini home pesantren gitu ya? Iya, dan orang tua gue dulu kan di Aceh. Akhirnya ya guru gue sekaligus jadi orang tua gue juga pada saat itu. Wow. Banyak orang justru yang ketika hijrah itu mereka meninggalkan dunia entertain. Ya kan, maksudnya dunia musik itu ditinggalkan, katanya musik itu duniawi banget dan bahkan gak mau main film lagi dan bener-bener meninggalkan semua dunia entertainment gitu. Which ada beberapa teman gue yang memutuskan seperti itu. Tadi ketika lu bilang bahwa dunia entertainment ini gelap dan butuh cahaya, sayang banget sih emang ya ketika cahaya itu ngerasa wah ini tempat kegelapan buat gue mendingan cabut aja. Iya kan tujuan lu ibarat kata dikasih ilmu lah. Ilmu tuh kan cahayanya Tuhan kan buat menerangi hamba-hambanya kan. Terus lu memilih malah pengen terang-terangan sama lampu lain gitu. Kenapa gak lu tengok ke tempat yang gak tersentuh lampu gitu loh. So good. Gitu gue bodo amat pada itu. Bahkan sempet ada juga sama orang tua kayak gue kan apalagi dari Aceh yang culture agama itu kuat banget. Ya. Kayak itu nggak apa-apa tuh. Adik kenapa? Maksudnya setelannya mungkin terlalu, terlalu terlalu entertain lah bahasanya gitu. Ya karena gue saking nggak pengen orang ada gap pada saat itu sama gue. Ya udah,
Gue sama seperti lu, gue anak muda seperti lu, gue punya style seperti lu, gue punya tongkrongan seperti lu. Wow. Tapi gue juga nggak lupa kalau gue bisa jalanin masa muda itu karena nikmat dari Tuhan. Makanya lo harus tetap inget tuh, gitu. Jadi saat kita nggak pengen lagi bermusik karena nggak pengen sia-sia, itu bagus banget. Tapi bukan berarti kita menutup orang untuk berdakwah dengan itu. Apalagi itu sesuatu yang kalau hukum itu sebenarnya tergantung bagaimana efeknya. Kenapa alkohol diharamkan? Karena jelas efeknya kan. Babi diharamkan, segala macam jelas. Nah, musik ini sebenarnya masih bisa diarahkan lah. Dan mungkin banyak yang nggak setuju nih dengan omongan ini nanti. Pastinya. Tapi balik lagi, musik yang kayak gimana dulu gitu. Musik yang efeknya tuh membuat kita dekat sama Tuhan. Iya, berapa banyak sufi dan bahkan pemusik-pemusik yang akhirnya ketika dia mengenal sufistik, akhirnya musik mereka bisa membuat orang tuh jadi kenal sama Tuhan dan lain-lain gitu. Itu kan soal musik nih. Okay. Kalau soal film itu ada gak sih orang yang bilang kayak film juga diharamkan bro? Film tuh menjadi propaganda gitu loh. Ya. Iya kan? Nah gue tuh berpikir kayak gini, kayak dulu di zaman syair-syair ya, propagandanya tuh lewat syair. Syair-syair yang indah tuh di Arab tuh hadir Quran. Wow. Yang mana tuh kayak syair juga. Ada rimanya Quran tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Wow. Ada rimanya. Dan akhirnya sampai syair itu, wah ini bukan manusia yang bikin tuh, sampai kayak gitu. Dan gak mungkin seorang yang penyairnya. Nabi Muhammad kan disebutkan ya, kan memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan ya, beliau kan memang tidak bisa baca dan tulis, ya kan. Terus kemudian bisa menulis syair yang luar biasa. Ya. Tapi pada hakikatnya sebenarnya Nabi Muhammad bukan gak bisa baca dan tulis, tapi memang itu dijadikan untuk menyempurnakan kitabnya Allah gitu ya kan. Nah itu pada saat itu zamannya syair, yang didengar tuh syair, maka turunlah Quran gitu. Nah gue tuh pengen kayak kemarin bahkan saat gue di depan makam Nabi Muhammad gitu bilang kayak Rasulullah, sebagaimana dulu pada zaman syair, Quran tuh mematahkan segala syair-syair gitu kan. Saya pengen dong ya Rasulullah gitu, mintain sama Allah kalau bisa film saya tuh menjadi film yang seperti Quran mengalahkan syair-syair pada zaman itu gitu. So good. Ini kan skrip. Ya. Cuman kalau dulu nulisnya di batu, ini di visual gitu doang bedanya. So good. Makanya kenapa harus ada orang-orang yang positif gitu ya kan. Mau itu Islam, mau apapun agamanya, orang-orang yang positif yang memberikan pesan-pesan positif di dalam sebuah film. Bahkan film, sejatinya film adalah gimana kita bisa menghadirkan nilai kan dari peristiwa yang dibangun itu kan. Betul. Cuman kan kebanyakan film sekarang mohon maaf gitu, nilainya nggak ada, peristiwanya doang. Gitu. Akhirnya ya udah masuklah ke dunia film, entah itu menjadi aktor, entah itu menjadi produser, entah itu menjadi sutradara. Amazing. Kenapa? Karena disitulah kita bisa merubah pandangan dan mindset orang. Gue sangat setuju banget karena lu bayangin ya, propaganda yang paling efektif itu adalah ketika lu masuk ke dalam bioskop, semuanya gelap semua dan mata lu cuma tertuju sama satu layar selama 2 jam. Ya gimana lu gak ke brainwash? Dan I think ketika lu ke brainwash itu bisa jadi 2 hal. Brainwash sama hal yang baik atau brainwash sama hal yang setan-setan. Karena gue benar-benar melihat itu bang, di teman-teman gue gitu kan. Dulu kan suka ke bioskop gitu. Syakir memperhatikan masuk mereka bioskop, keluar mereka bioskop, apa yang mereka lakukan. Dan itu ternyata 2 jam yang kita tonton itu sangat berpengaruh dengan gestur mereka, tingkah laku mereka, bahkan pemikiran mereka. Wow. Ya. Dan kebetulan pada saat itu yang kita tonton film, ya isinya cuman film yang di sekolah gitu kan, nggak ada nilai apa-apa. Pokoknya dia ke sekolah, ketemu cewek gitu ya kan, ya udah dia ngejar cewek itu aja sampai habis, dia dapat udah film selesai gitu. Akhirnya teman-teman saya tuh kayak di sekolah kayak ya udah bodo amat ilmu gitu, yang penting gue bisa dapat cintanya dia. Anjir kan Syakir, wah ini kan Syakir. Itu ngaruh loh bang, ngaruh banget. Mungkin buat
abang dan yang lain yang sudah dewasa bisa memilih itu. Ya, ya, ya. Tapi bioskop tanya deh sama bioskop Indonesia, mana paling banyak penonton bioskop? Anak belasan tahun. Ya, betul. Datanya anak belasan tahun. Betul. Bayangin gitu di masa muda mereka yang dijejekin itu, bahkan mereka sampai ngeluarin duitnya, kan zolim maksudnya buat katanya kayak ya zolim aja menurut gua gitu, lu ngambil waktu anak muda berjam-jam cuman buat ngerusak mereka gitu. Gue sangat mendukung banget by the way apapun film yang lu bikin karena gue tahu hati lu itu pasti untuk berdakwah gitu kan, lu jadi berdakwah melalui film juga gitu kan, jadi gue sangat mendukung banget. Iya, dan ketika penonton ngikutin film yang tidak bernilai itu, terus hidupnya jadi nggak bernilai, apa filmnya bertanggung jawab? Kan enggak. Makanya gue sangat-sangat suka film-film yang mengangkat banyak juga di Indonesia, apalagi sekarang. Wah, udah banyak banget film-film yang ngangkat nilai-nilai yang top lah menurut gue. Orang keluar bioskop, jadi dapat. Balik lagi, tadi kan lu udah sempet ngomongin soal Nabi Muhammad juga gitu kan. Nah, karena ini temanya lagi Ramadan, gue pengen tahu deh, kenapa asal muasal dari Ramadan itu sendiri, dan kenapa seorang Nabi Muhammad itu mewajibkan umat-umatnya untuk berpuasa sebelum menyambut Idul Fitri gitu. Kalau sirah sejarah riwayat, mungkin banyak guru-guru yang lebih paham soal ini. Tapi yang gue dengar dari guru-guru singkatnya adalah, yang pertama ini diwajibkan sama Allah dan memang ada di kitab suci umat Islam, Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gue izin bacain sedikit ayatnya. Sure. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, by the way, so beautiful. Thank you. So beautiful. Thank you. Artinya di situ Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman gitu. Jadi emang Tuhan tuh selalu ngode lah gitu, kayak ya udah berarti yang setelah ini Allah omongin tuh hanya untuk orang-orang yang beriman aja. Wahai orang-orang yang beriman gitu. Kalau emang benar beriman gitu kan, kutiba alaikumusiyam, Allah telah memerintahkan kepada kalian gitu kan, mewajibkan puasa sebagaimana Allah mewajibkan umat-umat sebelum kalian. Buat apa? Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kan menarik, Bang. Masa iya orang karena puasa jadi bertakwa langsung gitu? Takwa definisinya apa? Arti takwa sendiri. Itu dia. Banyak orang mengartikan puasa kan hanya nggak makan dan minum. Betul. Masa kita cuma nggak makan dan nggak minum terus dianggap jadi orang yang bertakwa? Nah, padahal puasa ini, jadi umat-umat terdahulu tuh ada puasa juga. Sebelum Islam. Nah, cuman dikhususkan lah, ada satu bulan ini, bulan Ramadan, ya, tempat dimana jadi nggak sama dengan umat yang lain. Itu dikhususkan memang umat Islam di satu bulan namanya bulan Ramadan, yang mana di bulan ini juga diistimewakan. Kalau umat-umat sebelumnya, umat Nabi Nuh mungkin pernah dengar, umat Nabi Ibrahim itu kan panjang-panjang umurnya ya. Itu zaman-zaman itu ada yang 1000 tahun, ada yang 500 tahun. Nah, akhirnya kita nih orang-orang di akhir zaman nih, setelah datangnya Nabi Muhammad itu kan umurnya cuma 60 sampai 70. Betul. Gimana dong ngejar ibadah orang-orang yang ribuan tahun? Nah, disinilah di bulan suci Ramadan ini dikali lipatkan semua ibadah, bahkan ada satu malam tuh dimana itu lebih baik dari 1000 bulan. Oh wow. Ya kan, bahkan sama dengan, pokoknya semua dikali lipatkan. Nah, puasa ini bagi Syakir ya kan, kalau secara bahasa ya kan, ya adalah puasa itu yang menahan diri dari sesuatu yang nggak boleh, kayak makan ya kan, memasukkan sesuatu dari segala macam lubang nih, ya kan, menahan. Cuman banyak juga orang yang mengartikan puasa ini secara spiritualitas. Kenapa disebut orang yang berpuasa itu orang yang bertakwa? Definisi takwa ini yang Syakir pernah dengar dari guru-guru Syakir, takwa ini adalah, kalau simpelnya ya kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi jauh lebih luas, takwa itu adalah penghambaan diri. Nah, puasa ini kan kita diperintahkan untuk gak makan dan gak minum.
Itu judulnya bang. Hmm. Isinya banyak. Wow. Gitu. Jadi ibarat film nih, judulnya tuh, ya kan? Premisnya nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Tapi di situ sebenarnya Tuhan pengen apa? Dan puasa ini itu langsung bang satu-satunya ibadah di agama Islam yang langsung dibalas sama Tuhan, sama Allah. Wow. Wow. Langsung hadiahnya tuh dari Allah. Balasannya. Nah, saat kita puasa, kita menahan diri kita tuh dari sesuatu yang biasanya kayak halal gitu ya kan. Ya. Makanan halal, gitu ikan, ayam. Nah, kita nggak boleh makan tuh. Supaya apa? Yang pertama, ada kan banyak orang bilang biar kita merasakan gitu ya kan, orang-orang yang kelaparan dan lain-lain. Nah, kalau bagi Syakir, puasa itu saat Syakir mengalahkan keinginan Syakir. Diri tadi itu. Iya. Diri tadi itu dijadikan hamba. Benar. Mengalahkan keinginan Syakir untuk keinginan orang yang paling kita sayang, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Syakir bilang yang paling kita sayang? Karena nggak mungkin bang seseorang tuh mau berkorban kecuali dia harus punya rasa sayang. Pengorbanan itu akan benar-benar tulus saat dia sayang. Jadi Ramadan tuh kesempatan biasanya buat Syakir kayak oke nih, kayak ibadah yang lain mungkin kita nggak terlalu sempurna dan lain-lain, tapi puasa oke lah. Kita tahan semuanya, yang biasa nyebat tahan sebatnya, yang biasa ngopi tahan ngopinya, yang biasa makan tahan makannya. Buat apa sih? Ya cuman buat Allah. Kita belajar ngalahin keinginan kita buat keinginan Tuhan. Disitulah penghambaan seorang hamba. Itu makanya kenapa Ramadan itu puasa jadi guru terbaik seandainya orang bisa bisa merenungi puasa itu. Memang judulnya cuman gak makan dan gak minum. Tapi kalau kita renungin, itu kita udah menjadi orang yang sukses sebenarnya. Kenapa? Karena cuman ada kita sama Tuhan. Wow. Hari itu kita gak butuh sesuatu apapun buat menguatkan kita kecuali apa? Perintah Tuhan kan? Betul. Nah jadi buat Syakir puasa itu ya saat Syakir bisa memberikan sesuatu yang gift lah gitu buat Allah tuh sebagai bentuk rasa sayang Syakir. Makanya takwa itu kan bentuk penghambaan. Ya kenapa sih nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu? Ya udah karena memang itu perintah Tuhan. Ya buat Syakir puasa itu sih pendidikan seseorang untuk menghambakan dirinya ke Tuhannya. Sebenarnya emang puasa ini kan kayak tadi Syakir bilang juga gitu ya, bahwa bukan di Islam aja gitu. Ada dari zaman Nabi Nuh, Nabi Abraham, dari zaman Yahudi pun juga sebenarnya sempet kayak nih puasa gitu. Puasa berapa lama segala kayak gitu. Dan orang-orang Nasrani pun juga banyak yang puasa juga. Yeah. Sebenarnya kenapa ya Tuhan ingin umat-umatnya itu berpuasa? Gue sempat baca beberapa buku tentang puasa. Dan ternyata ada scientific knowledge-nya juga tentang puasa gitu. Kalau misalnya kita lagi sakit, pasti nafsu makan kita hilang. Karena tubuh kita ngerasa no. Karena lu lagi sakit, ini bisa disembuhkan dengan lu berpuasa. Ngerti gak lo? Karena nafsu makan kita hilang. Jadi kita kayak aduh gila gue gak nafsu makan banget. Gue pengen tidur aja, gue pengen istirahat aja, gue pengen ini aja. Tubuh bisa meregenerasi lebih mudah sel-sel yang rusak ketika kita berpuasa. Itu beberapa hal yang gue tahu gitu. Dan akhirnya kan science nih baru mengejar kayak oh itu dia kenapa Tuhan suruh kita puasa. Karena puasa itu ternyata sehat gitu misalnya. Karena Tuhan itu pengen banget supaya kita ini menjadi manusia yang sempurna gitu. Karena dia sebenarnya puasa itu bukan perintah dan dia pengen menghukum kita dengan menyuruh kita berpuasa. Ada kan orang yang kalau ngelihat kenapa sih Tuhan nyuruh kita kayak nahan lapar sebulan gitu. Iya. Kenapa ya kan? Dipikir dihukum gitu. Iya. Padahal tadi udah ditelaah sama sains dan lain-lain, pasti ada sebabnya. Nggak mungkin Allah sampai bilang makhluk tahta batilan. Aku ini nggak mungkin nyuruh sesuatu tuh sia-sia, tuh nggak mungkin. So good. Ya. Makanya setiap perintah Tuhan bahkan sampai sholat, ya kenapa kita harus sujud itu secara kesehatannya kan ada biar darah kita ngalir. Betul.
ke bawah. Pokoknya semua perintah Tuhan tuh pasti atas dasar kasih sayangnya. Lucu banget, gue ngobrol sama Ari Untung, dia padahal ngomong sama juga persis seperti ini gitu kan, lagi nunduk jam lagi sholat subuh gitu kan, gue bilang wah bro bener juga tuh, gue pas lagi sholat subuh gue juga lagi pemanasan buat gue lari, dan itu mirip banget gitu. Bener. Bungkuk juga, pemanasan juga, biar katanya jantung kita dan darah kita itu lagi efektif banget jam 4 pagi gitu, dan Iya. kalau gue untuk lari, kalau lu untuk sholat subuh gitu, so it's emang bener, science itu pada akhirnya mulai mengejar, mulai mengerti kenapa Tuhan memberikan perintah itu bukan karena pengen menghukum, tapi karena dia itu cinta banget gitu sama manusia-manusia, sehingga akhirnya disuruh puasa gitu. Iya, kayak kita misalnya nyuruh misalnya anak kita ya olahraga. Gila, apa, ini anak umur 23 tahun nih udah ngomongin tentang berat banget ya. anak nih. Katanya ngobrol apa bang? Kita ngobrolin karir lu aja. Tapi gue senang discuss kayak gini nih. Kenapa Tuhan menyuruh kita berpuasa menahan lapar gitu? Ya, Banyak hal yang kita nggak tahu di balik perintah Tuhan. Dan kalau kita tahu, kita akan jadi orang yang sangat malu. Kita bakal tahu, gila ternyata Tuhan lebih sayang sama diri kita daripada kita sendiri. wow, so good. Ya, Iya. ya, Sampai makanya bang akhirnya gue tuh ketika mengenal Tuhan perintah-perintahnya, sampai akhirnya kenapa gue merasa itu kebutuhan? Ya karena akhirnya gue tahu sebab dan alasan kenapa Tuhan nyuruh sholat, kenapa Tuhan nyuruh ngaji, kenapa Tuhan tuh nyuruh kita zikir, kenapa Tuhan nyuruh kita kemudian berpuasa. Ketika tahu, gue udah nggak menganggap itu perintah, tapi kayak kebutuhan. Kayak kita nih bang, pas kecil suruh mandi males gak sama orang tua? Kayak aduh males. males. Udah gede kita udah tahu kan alasannya kenapa. Kan? Kenapa perlu mandi? Ya. Terus kita sekarang perlu disuruh gak kalau mandi? Enggak. Karena kita tahu mandi itu kebutuhan kita. Dulu kita pikir orang tua kita nyuruh kita mandi mulu nih. Padahal kalau kita gak mandi, kotor, banyak penyakit. Belum nanti bau di depan orang. Dulu gue juga mikirnya gitu bang awal-awal. Sholat, puasa ngapain? Tapi ketika gue mencoba mencari ya, ternyata kayak puasa gitu. Di saat puasa, gue menahan lapar. Satu di situ gue belajar. Ternyata kayak gini rasanya nggak enak banget ya. Kalau ada orang kelaparan, gitu loh. Akhirnya kita jadi punya empati lebih besar ke orang. Terus pada saat puasa, kita tuh nggak boleh lah hal-hal yang bisa mencederai puasa kita gitu, kayak emosi, marah-marah. Jadi pada saat puasa akhirnya gue belajar dan gue membutuhkan itu, satu buat kesehatan, kedua buat emosional, Mental ya. Jadi mental. secara fisik dan mental juga. Secara fisik dan mental. Nggak tahu kenapa gue suka akhirnya pada perintah-perintah Tuhan. Gue juga adalah seseorang yang jadi jatuh cinta sama perintah Tuhan ketika gue mengerti bahwa Tuhan itu adalah cinta. Tapi untuk butuh pengertian bahwa ternyata Tuhan tuh sayang banget sama gue ya. Ternyata Tuhan tuh cinta banget sama gue ya. Ada gak momen dari itu tuh, turning pointnya dari untuk Syakir sendiri. Kayak men, ini semua kewajiban-kewajiban yang disuruh sama kiai gue, sama orang tua gue. Aduh, sampai akhirnya gue mau melakukan ini karena ternyata gue tahu dan yakin bahwa Tuhan itu memberikan perintah seperti ini karena dia emang sayang dan cinta banget sama gue. Momen balik turning pointnya itu kapan, Kir? Kayaknya pas ngerantau deh. Oke. Pas ngerantau tuh gue pada saat itu anak bungsu ya. Orang tua jauh di Aceh dan komunikasi belum segampang sekarang gitu kan. Terus kayak siapa ya yang bisa gue harapin gitu loh. Wow. Kayak walaupun misalnya gue tinggal sama orang lain di Jakarta kan beda bang. Ya kan. Pasti ya tetap kita bukan prioritasnya. Pada akhirnya gue merasakan hanya mendapat prioritas itu saat sama Tuhan bang. Jadi kayak Tuhan tuh gak mikir kita siapa, profesinya apa. Ya udah gitu. Kita bisa menjadi priority saat sama Tuhan. Dan itu titik baliknya itu, aduh gak tahu kenapa ya. Gue tuh selalu bilang pada saat, dan mungkin ini gak semua orang gitu loh.
berada di posisi jarang banget gitu. Umur 16 tahun pada saat itu gue memang sangat kecewa dengan harapan gue kepada seseorang gitu loh. Cewek pacar apa? Ya peristiwanya adalah orang yang gue sayang menikah dengan orang lain. Itulah intinya. Peristiwanya umur 16 tahun dalam posisi bang, orang mikir kenapa sih, apa sih masalah ditinggal nikah sakit gitu, kayak sampai itu menjadi titik balik hidup gitu. Wow. Bayangin dari 7 tahun pasti udah kurang kasih sayang gue dari orang tua. Berjalanlah umur belasan tahun, mengenal lah seseorang gitu, sampai ya kita sampai saya kira deket sama keluarganya. Dan itu dalam waktu yang jarak mungkin 4 tahun gitu kan, yang lama sekali. Saya kira akhirnya merasakan punya keluarga. Dan sesuatu itu harus hilang gitu. Gila. Iya kan? Harus hilang, artinya dia takdirnya memang pencakir gitu ya udah. Tapi di situ wah, sakitnya kan gimana ya? Kayak, dan pada saat itu bang, bayangin nggak ada bang, nggak ada anak umur 16 tahun tinggal nikah, ya elah itu bocah itu nih mah. Cinta monyet gitu Cinta kan. monyet ini gitu orang-orang gitu. Ya udah, pada akhirnya di situ gue gak punya siapa-siapa, bahkan ya keluarga juga bilang udah sih fokus belajar aja lagi dan lain-lain. Rasional lah, manusiawi gitu. Gak ada siapa-siapa di situ. Cuman pada saat itu ya cuman bisa ngadu ke Allah kan. Ini menarik Ke Tuhan. karena kebanyakan orang justru malah meninggalkan Allah. Misalnya dia ditinggalkan orang yang dia sayang, apalagi saat itu lu udah ada di pesantren, lu udah bisa hafal, nggak tau mungkin saat itu 10 juz Quran juga udah lu hafalin juga gitu. Maksud gue, lu udah melakukan semua yang baik-baik, tapi sepertinya kayak Tuhan tidak memberikan rewardnya ke lu. Ngerti gak? Iya. Dan kenapa hati lu tetap nggak, gue akan ngadunya ke Tuhan gitu, gue ngadunya ke Allah gitu. Karena gue yang nggak tahu ya, prinsip dari dulu tuh saat kemanusiaan gue udah terbatas, biasanya gue ngadu sama Tuhan. Walaupun sebenarnya gue pada saat itu sedang tidak berdamai dengan takdir Tuhan gitu. Yeah. Tapi satu keyakinan gue bang, keyakinan Syakir tuh, Tuhan itu pasti selalu ngasih yang terbaik. Pada saat itu Syakir belum paham kenapa yang terbaiknya tuh harus menyakitkan gitu. Dan pada saat itu ada ibu gitu. Syakir minta lah doa gitu. Ya bunda kan manggilnya bunda doain adek gitu. Bunda doain adek ya biar kuatin, terus biar apa ya, bisa bangkit lagi lah gitu. Minta doa ibu. Akhirnya coba cari tahu hal baru. Gitu aja pokoknya, kalau kalian lagi sakit hati, carilah sesuatu hal baru yang kalian teliti. Itu akan bikin kalian insya Allah sedikit lupa lah. Ya akhirnya ada namanya Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Dia udah 26 tahun waktu itu dakwah di Anak Muda Jakarta setiap malam minggu. Anjir keren kata gue nih. Asik. Malam minggu anak muda trek-trekan bisa didakwahin. Keren berarti nih Habib gitu. Akhirnya gue ketemu, ternyata memang asik banget. Dan disitulah bayangin ya, nggak ada tuh orang yang mau denger, bahkan sekelas, mohon maaf gitu kan, kiai lah, para kiai pada saat itu di pesantren gue, atau orang-orang yang maksudnya tinggi lah, pimpinan pesantren gitu. Ya udah, apa sih ditinggal nikah tuh? Udah ntar juga ada lagi gitu kan. Ya. Gak sesimpel itu kan. Ya, anak umur 16 tahun udahlah, lu masih muda, nanti akan ketemu lagi, masih banyak ikan di luar sana. You know, stuff like that gitu. Okay. Ternyata bang, gue mikir sekarang gue ada di posisi itu karena ternyata semakin kesini semakin anak Gen Z semakin cepat sakit hatinya. Kenapa Tuhan mempercepat sakit hati gue pada saat itu? Karena ternyata gue akan ada di zaman dimana bahkan anak umur 14 tahun bisa sakit hati. Oke, akhirnya gue ngobrol lah sama nih Habib. Udah umur 35 tahun lah, 36 tahun. Artinya udah umur dewasa gitu. Bayangin mau dengerin gue, tanya kenapa? Ada yang lagi disedihin gak? Apa segala macem. Gue cerita tuh, bayangin gue cerita 3 jam soal itu. Gila.
Dan beliau tuh mau dengerin gitu. Wow. Bahkan kayak orang sekeliling-sekelilingnya tuh udah kayak, Beb izin ya duluan ya. Iya. Oh gitu. Oh, Wow. ya. Dan si Habib ini maksudnya yang sangat dihormatin banget dan semua orang itu kayak Iya susah gitu. pamitan sama dia sampai pulangnya harus pamitan dulu sama dia. Iya. Tapi dia malah memilih untuk ngedengerin anak umur 16 tahun yang lagi patah hati gitu. Iya. Itu keren banget sih. Right. Iya dan di situ akhirnya barulah di situ ya Habib Hasan Ja'far Segaf nih walaupun ulama, tapi psikolognya jago banget beliau. Dibuat akhirnya gue berusaha dulu. Oke. Gak dipatahin, bayangin bang. Gak langsung dipatahin. Kalau yang lain udahlah ngapain. Patah langsung kan. Ini enggak. Kenapa lu bisa gini? Ya, coba lu usahain dulu. Lu doa, lu minta dulu sama Tuhan. Dibikin kita usaha. Usaha untuk minta balik lagi sama mantan pacar gitu. Usaha buat apa yang lagi kita pengenin, ya udah lu jalanin. Tapi dengan kebaikan. Lu pengen apa? Dia balik lagi. Tapi lu jalanin dengan kebaikan. Kalau lu ngerusak diri lu sekarang, lu belum tentu dapat dia dan lu tambah rusak ntar. Wow. Tapi kalau ini lu pakai di jalan kebaikan, lu nggak dapat dia, nanti lu dapat Tuhan lu gitu. Kalau lu mau gitu kata Habib. Akhirnya apa yang gue lakukan bang? Gue pada saat itu ya pengen dia kembali, gue sholat, gue ini. Mungkin pada saat itu ya salah mungkin ya. Tapi apa yang ada di mungkin pikiran Habib pada saat itu, yang penting nih anak dia ibadah, dia kenal lo sama Tuhan. Biar nanti ibadahnya dia, karena dalam sholat ada ihdinas siratal mustaqim, artinya ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Biar ibadahnya dia nanti yang ngebawa dia ke jalan yang benar. Yang penting dia mau ibadah dulu deh. Ya. Dia nggak hilang putus asa dulu sama Tuhan. Ya. Udah sampai gue usaha nggak bisa juga. Wow. Sampai terakhir akhirnya bang, di dalam usaha itu gue menemukan sendiri, ajar ternyata gue mengusahakan sesuatu yang remeh gitu. Baru gue bilang ke Habib gitu. Ditanya sama Habib, gimana masih mau? Kalau masih mau, ayo lu gue temenin, kita lamar sekarang. Wow. Gila, sekelas tokoh Habib. Kayak keluarga gue aja kan segini banget pada saat itu ya. Ya. Tapi apa yang gue bilang, enggak Habib, udah cukup. Kayaknya Syakir lebih baik PDKT sama Nabi aja deh. Kayaknya lebih asik. Come on. Sama Tuhan, kayaknya lebih ini gitu. Ya. Dan gue jatuh cinta akhirnya kan pada Habib ini. Sampai gue anggap seperti orang tua gue sendiri. Gue seperti melihat Nabi Muhammad SAW zaman modern. Ya. Zaman modern Betawi kan. Betawi ini Habib Hasan Betawi. Ya udah, disitulah akhirnya banyak hal-hal yang gue alamin, gue curhatin sama beliau, dan itu yang gue pakai sekarang ke anak-anak muda semua. Keren. Salah satunya contohnya kayak Habib tuh kan dakwah di malam minggu ya, yang pastinya tuh anak-anak muda Jakarta yang punya masa lalu segala macem, backgroundnya segala macem. Tapi Habib tuh gak pernah matahin saat kita udah buat dosa ini banget. Semakin kita buat dosa tuh Habib justru semakin lembut. Dan itu yang bikin kita murid-muridnya tuh nangis. Wow. Kita nih kalau udah keterlaluan, Habib tuh manggil bukan gitu enggak. Justru kalau masih biasa, Habib tuh Betawinya doang kan. Lu gimana gini-gini segala macam. Tapi kalau kita udah semakin melewati batas tuh, Habib tuh makin lembut nasihatinnya. Nape lu begitu, gitu-gitu. Wah, itu maksudnya. Di situ gue belajar ya soal bagaimana gitu siasat dakwah tuh kepada anak muda, bahwa betapa pentingnya kita tidak mematahkan hati orang. Karena apa? Karena dari hatinya kita bisa mengkoneksikan dia dengan Tuhan. Kalau hatinya udah patah duluan, nih ada misalnya contoh orang bilang dakwah, tapi yang dia lakukan adalah memperlihatkan bahwa dia lebih baik, lebih pintar, lebih mulia, lebih berilmu dari seseorang yang ingin didakwahi. Gimana orang yang didakwahin mau ini? Sedangkan lu menunjukkan diri lu lebih tinggi. Ya artinya, so good. Nah yang dilakukan sama Habib Hasan apa? Habib Hasan ketemu siapapun, Habib Hasan akan menyetarakan dulu dirinya. Lu datang sebagai orang film, Habib akan mencoba kasih tahu, Habib dong gimana sih film tuh? Oh gitu ya. Oh, Habib akan menyetarakan dulu dirinya dengan lu, baru kemudian lu diajak buat ke Tuhan. Nah kebanyakan orang dakwah zaman sekarang
berusaha nunjukin gue nih pinter, biar apa? Biar diikutin. Ya. Padahal akhlak itu jauh lebih menyentuh. Memang dengan kepintaran, dengan hafalan-hafalan kita mungkin akan dilihat lebih tinggi. Tapi dengan kerendahan hati kita akan lebih dihargai sama orang. Itulah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dakwahnya Nabi itu bukan yang memperlihatkan dirinya lebih baik, tapi yang sama-sama menunjukkan pada orang, yuk kita sama-sama ke jalan yang lebih baik. Gitu loh. Gue suka apa yang lu ngomong tadi, again sebelum masuk ruangan ini, lu itu lebih pengen mengajak daripada mengajar. Iya, jadi banyak yang bilang lu dakwah, ilmu lu kan, misalnya lu belum belajar apa segala macem. Ya walaupun alhamdulillah kan sedikit belajar walaupun gak depan orang ya kan. Ya. Bagi gue dakwah itu bukan mengajar tapi mengajak. Beautiful. Beda. Kan abang tanya tadi, Kir, banyak gak sih anak-anak muda yang mungkin di sosmed kayak lu? Kalau sekarang mungkin gue bilang banyak anak muda yang berusaha mengajar di sosmed. Tapi belum tentu semua mengajak gitu loh. Banyak anak-anak muda apalagi kalau pesantren yang kita bilang sosial media itu sekarang tempatnya personal branding. Ya. Jadi saat kita melihat orang di sosial media, itu bukan dia aslinya, tapi itu adalah diri dia yang ingin dilihat seperti apa. Itulah sosial media orang. Ya. Nah memang bagus banyak anak muda yang peduli saat dia berdakwah mengenalkan Islam di sosial media. Betul. Tapi sedikit anak muda ya yang saat mereka mengajar kemudian ilmunya belum tentu diterima atau dipakai, atau dia melihat sesuatu yang bertentangan dari ilmunya, dia bisa mengedepankan akhlaknya, itu jarang banget. Bahkan gak di sosmed, di belakang aja kadang anak-anak muda yang bahkan hafal ratusan hadis dan lain-lain, yang manusiawi ya, manusia tuh godaannya dari situ. Banyak yang kadang masih membicarakan orang lain, gitu loh. Nah, gimana kita bisa nyebut diri kita berdakwah gitu loh. Kalau kita hanya mengajar bukan mengajak. Nah kalau Syakir sesimpel Syakir cuman ngajak ini doang. Orang yang hampir jatuh tuh udah minggir dulu deh gitu. Kita ngobrol dulu minggir. Yang penting dia gak jatuh dulu, itu aja. Gue ngerasa banget, lu tadi juga udah ngomongin kalau Ramadan itu bukan cuman mengendalikan nafsu dari fisik, tapi nafsu secara emosi juga. Dan kebanyakan endingnya di bulan suci Ramadan ini adalah maaf-maafan. Apakah ini sebuah kultur yang hanya terjadi di Indonesia aja? Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Atau untuk semua muslim di dunia ini mereka juga melepas maaf juga gitu. Dan boleh gak ceritain mungkin dari pengalaman pribadi lu sendiri tentang sulitnya memaafkan atau memaafkan. Ini gitu. Asik nih, ini asik nih. Pengalaman gue pribadi ya. Gue baru memaafkan segalanya sebenarnya. Baru-baru kemarin bang. What happened? Ya apapun itu dalam hidup gue, baru gue maafin belum lama ini sih sebenarnya. Dan gue nggak pernah mau buka gitu bagaimana dari kecil sampai sekarang gitu, betapa sendirinya gue gitu merasa. Dan pada akhirnya gue lihat ternyata banyak, bukan cuman gue, orang-orang yang mungkin sendiri banget gitu. Gue kok kayak sendiri banget ya. Bahkan aduh, gue kalau dengar cerita orang kayaknya kesendirian gue nggak ada apa-apanya. Ada yang dia bahkan lahir tidak diharapkan oleh orang tuanya. Terus kemudian ketika dia bertemu orang tuanya harus menuntut segala macam hal. Padahal dia aja nggak pernah menuntut kasih sayang sama orang tuanya, tapi orang tuanya nuntut segala hal buat dia. Hanya dengan alasan culture atau ilmu, orang tua harus dihormati, orang tua harus dimuliakan. Kenapa selalu ada anak yang durhaka sama orang tua? Sampai mereka beberapa nanya, Kir, ada boleh gak sih? Atau ada gak sih dalam Islam judulnya orang tua durhaka sama anak? Wow. Tapi mereka adalah orang-orang yang gue lihat jauh
di atas kita yang mengusahakan tetap menghargai kedua orang tuanya. Padahal mereka kita bilang mungkin hidup mereka bisa begini juga. Mereka nggak berharap lahir seperti itu, tapi karena orang tuanya balik lagi. Tapi untuk lu sendiri, Nah, untuk Syakir sendiri, pada akhirnya memaafkan itu sebenarnya kan kita mikir ini yang Syakir dapat ya. Memaafkan itu kita pikir buat orang lain gitu kan, biar dia nggak ada masalah sama kita, atau biar gue mau maafin dia ogah gitu. Kayaknya kalau kita maafin orang tuh kayaknya efeknya tuh bakal ke orang banget gitu. Sebenarnya maaf itu efeknya buat kita. maksudnya efeknya itu kayak Gini loh. nih misalnya gue maafin dia, enak di dia, gue nggak enak gitu kan maksudnya kan. Ya itu benar. Hmm. Kalau gue maafin dia, enak di dia dong, gue nggak enak. Salah ternyata. Saat kita maafin, enak di kita, nggak enak di dia. Itu yang gue pelajari. Tapi gue berusaha, ya udahlah biar sama-sama enak. Oke. Dan ternyata maaf itu puncak dari segala hal. Kesuksesan seseorang itu saat dia bisa memaafkan segala keadaan. Dan itu gue sendiri justru masih latihan. Bahkan 2024 nih, gue akan cerita 2024 gue. Jika menjadi sebuah peristiwa, lo gak akan mikir, bahkan sampai Habib tadi bilang, Kir lu gak gila aja keren. Wow. What Ya happened? tapi gue gak pernah memperlihatkan kan. Oke, ini gimana proses gue memaafkan keadaan. Pada saat itu gue baru aja alhamdulillah senang banget. Ya kan. Dan akhirnya gue khawatir tuh. Bentar, lu seneng banget karena Senang banget karena pada film kah, karena produser kah, karena nyanyi kah, seneng banget karena apa? Iya. Jadi film pertama gue, rata-rata orang bikin film pertama flop kan. Ya. Gue alhamdulillah sukses. Wow. Pada saat itu bikin film pertama. Judulnya apa? Aku Bukan Jodohnya. Oke. Ya kan. Dibeli waktu itu sama Maxstream. Wow. Ya Ya. kan. Umur 19 tahun. Gokil. Gokil. Oke. Ya umur 19 tahun bikin film pertama, film panjang pertama. Yang main ada Ibu Cut Mini, ada Dori Alamsyah. Dan Syakir. meledak dan sukses. Meledak sukses alhamdulillah. Ya. Sampai pada saat itu senang lah, tahun 2023 tuh senang. Ya. 2021 kalau nggak salah, 2021 Oke. 2022. Oke. Akhirnya masuk 2023 ke 2024. Nih ya bang, posisinya pada saat itu gua udah memperbaiki diri lah, memperbaiki ibadah gua, memperbaiki segala hal lah dalam hidup gua. Sibat kata gua juga udah gua mengorbankan harta gua di jalan Allah. Ya walaupun kalau sekarang gue pikir itu atas izin Allah juga. Tapi pada saat itu ya, pikiran gue pada saat itu nih, gue udah sholat, gue udah mengorbankan harta buat Allah. Gue gak jahat sama orang, gue bilang. Terus tiba-tiba lu tahu mau ada film kedua. Salah satu partner pada saat itu bilang, Kir bikin film gitu. Oke, bikin film, nanti kita bantu. Oke, sip, nanti kita bantu. Oke ya, gue bikin segala macem. 2 hari deal. Wah mantep tuh. Tibalah mau produksi gue. Yang tadinya mau bantu, mundur. Sedangkan gue harus membereskan kontrak sebesar pada saat itu kisaran 3,5 M-an lah. Wah ini gue nih ya kan. Waduh masa gue gak beresin nih. Tapi ini mundur semua nih. Orang yang tadi menjanjikan gitu ya kan. Gue belum kenal banyak relasi pada saat itu. Di situ gue mulai tuh membangun relasi. Akhirnya alhamdulillah ada yang bantu lah. Ada yang bantu. Cuman gue setelah film pertama di OTT, gue pengen nyobain bioskop . Singkat ceritanya 2024 gue, film gue pada saat itu gue produksi abis-abisan. Ya.
Gue udah bilang padahal sama pimpinan produksi gue masih muda, kasih tahu gue kalau gue over. Gue minta ini kasih tahu. Kalau ini nggak ada budget itu kasih tahu gitu. Ternyata nggak ngelos. Over budget. Over budget, kru harus dibayar. Bioskop pada saat itu karena gue pertama kali lama banget turun tanggal tayangnya. Ya, nggak tayang-tayang. Nggak tayang-tayang. Iya, anak umur 20 Iya. tahun ke bioskop. Ya. Minta tanggal film apa sih kan gitu ya. Akhirnya fight lah gue di situ sendiri. Melawan kebutuhan 200 kru. Ya. Iya kan. Belum kebutuhan keluarga dan lain-lain. Diuji banget lah pada saat itu. Akhirnya ngebengkak. Over budget. Jatuhnya jadi utang kan. Ya. Gue harus membereskan pada saat itu utang sekitar 5M-an lah. Ini anak 20 tahun nih. 20 tahun. Tapi apa? Wah itu udah sakit banget kan. Udah tuh. Dari situ tiba-tiba. Oke, gue udah mencoba mengusahakan. Kru kan gak bisa nunggu. Ya. Bahkan salah satu artis senior kru pada saat itu ngomong, ini kalau kita gak dibayar, nama lu kita naikin. Nah anjir kata gue. Gila Ya, itu kan. ya. Tapi gue pikir gue memulai ini karena Tuhan, gak mungkin Tuhan ninggalin gue gitu. Wow. Pada saat itu, ini gue baru cerita di sini nih. Pada saat itu tinggallah 1 hari lagi singkat cerita. Untuk ngebayar si kru dan aktor-aktornya dan lain-lain. Nah, cast and crew. Udah tinggal pokoknya kalau nggak besok, udah kita siapin press release nih segala macam gitu. Akhirnya subuh gue ngadu lah ke Habib gitu. Ngadu ke Habib. Habib saya kira nggak butuh apa-apa, saya cuma butuh doa. Semoga ditolong sama Allah gitu. 5M lah datang dari koper mana gitu. Waktu itu urgensinya 2 lah, urgensinya 2M. Tetap aja gede. Akhirnya apa kata Habib? Habib ngeliatin dong sampai subuh tuh dengerin gue curhat. Habib udah besok lo ambil dah. Jadi ini Habib sebelum meninggal yang ngeluarin tabungannya tuh buat beresin urusan gue. What? Itu tabungannya tuh. Tabungan dikeluarin. Jadi langsung gue bilang sama kru. Gue kaget juga. Udah gak usah, gue cuma butuh doa. Gue bilang gitu kan. Gak udah. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Udah pokoknya ini. Sampai terus kata Habib kayak. Ini umi gue yang minta gitu. Segala pokoknya diberesin lah singkat cerita sama almarhum Habib Hasan. Beres tuh. Tapi belum selesai bang. Ya, masih baru ada 3M lagi. Baru kru, investor belum. Akhirnya gue bilang sabar, gue bilang. Ini kan kontraknya udah ada gitu kan. Kontraknya udah ada. Tinggal memang nunggu finalisasi aja. Sabar dikit gitu kan. Akhirnya mau gak mau, ya udah kata Habib, lu belajar adepin setiap omongan orang gitu. Ya udah adepin. Sampai lapor polisi pada saat itu. Ini ya. Utang 5M dilapor polisi. Udah tuh pada saat lagi jatuh kayak gitu. Tiba-tiba keluar berita. Syakir anak durhaka. Wah anjir kata gue. Wah kata gue. Itu berita dari mana? Jadi pada saat itu memang karena gue lama dengan segala masalah itu kan. Tiba-tiba in case lah ada masalah di keluarga gue gak mau ikut campur. Akhirnya ada satu kesalahpahaman intinya lah. Oke, antara lu dan keluarga. Iya, dan abang pada saat itu. Oke. Dan abang gitu. Akhirnya ya abang gue bilang gitu. Ada nggak ibarat kata nggak mau nurutin lah satu hal yang dia minta gitu kan. Udah abang viralkan lah ke sosial media. Dan disitulah muncul Syakir anak durhaka. Saya kira durhaka. Gua nggak mikir tuh akan sebesar itu efeknya. Lu Kan? denger gak sih kayak kalau misalnya hujan, when it rains it pours gitu. Jadi kayak udah jatuh ketimpa tangga Tapi lagi, posisinya temboknya pada jatuh. saat itu sebenarnya abang gua, kru dan lain-lain ini disclaimer ya, nggak salah. Mereka bergerak secara manusiawi. Ah gila. Iya kan? Lu bisa ngomong ini karena lu udah memaafkan. Iya dong. Tapi saat itu. Saat itu udah jatuh ketiban tangga. Yoi. Ya.
Udah film belum dapat jam tayang. Gila. Ya kan, sedangkan nih keluar duit kalau XX1 ngeluarin jam tayang, ngeluarin tanggal tayang. Gua nggak bisa masa XX1. Terus kemudian investor maksa, kru maksa, terus kemudian urusan keluarga. Abis itu polisi ya tadi. Polisi, gue hadapin sendiri. Ya kan? Ada salah satu investor manggil polisi gitu kan. Ya udah gue datang. Gila. Gue datang. Terus tahu gak? Kan ada pengacara tuh. Tiba-tiba ditinggal gue sama pengacara gue. Bayangin gue ngadepin polisinya sendiri. Reskrim sendiri. Ya. Gak ada pengacara. Asif kan? Keren ya tuh 2024 gue tuh udah film, masalahnya utang, keluarga, polisi. Sampai gue bilang gini bang, kan Habib bilang keren lu nggak gila gitu, ya kan? Ya. Akhirnya gue bilang, Beb, Syakir mah aman. Selagi Habib masih ada di dunia ini, Syakir bangun tidur lihat muka Habib kecil semua. Gila. Dia bilang gitu kan. Ini yang parah nih kalau udah kayak gini, Beb. Terus Habibnya diambil sama Allah, bilang. Nggak tahu deh itu baru Syakir. Nggak lama meninggal. Berapa minggu kemudian meninggal aja bapak gue. Allah, di situ tuh tumpah banget. Terus kayak udah deh, abis ini dunia mau apain gue terserah. Gue udah kehilangan seseorang yang jadi support system gue. Tapi pada akhirnya beres tuh pelan-pelan. Urusan investor beres, kru tadi diberesin sama Habib. Sampai gue bilang sama Habib, Beb, hidup mati gue ibarat kata itu Habib kan nolongin ibarat kata karir gue banget tuh kan. Ya. Makanya gimana pun ya ini akan jadi ikatan lah. Ya. Makanya mau gimana pun gue tetap pegang majelis yang didiriin sama Habib nih, Majelis Nurul Mustafa. Selain memang efeknya Masya Allah buat anak muda, beliaunya juga memang Masya Allah banget gitu. Ya. Akhirnya beres lah satu persatu. Justru saat gue mulai meninggalkan itu kan. Meninggalkan apa? Ya kayak ya udah terserahlah dunia mau ngapain. Saat gue memaafkan. Saat lu mulai berserah. Saat gue mulai berserah memaafkan. Gimana cara lu memaafkan orang yang membawa lu ke polisi gitu? Gimana cara lu memaafkan orang yang udah membuat sebuah hoax tentang lu? Gimana gitu? Iya bang, pada saat itu ya Habib bilang, udah lu pulang gitu, lu pulang aja ke rumah gitu. Lu kata Habib, lu jadi orang yang ridho, yang nerima gitu. Kalau lu nerima, ntar ada kebayaan dari Tuhan gitu. Bayangin bang, pada saat itu ya, udah dicap se-Indonesia, terus pengen pulang. Ya ada kalau mungkin ya, nggak ada Habib tuh, mungkin gue udah kayak, udahlah gue hidup sendiri aja gitu kayak. Iya kan? Ya, pastinya. Dan gue pada saat itu lu punya kapasitas untuk hidup sendiri. Ya. Tapi Habib bilang pulang. Ternyata pada saat pulang, ya udah beres. Ke Aceh nih ya? Enggak, ke Jakarta pada saat itu. Oke. Ke Jakarta, ke rumah ada orang tua. Ada orang tua, gue pulang ternyata ada saat, dan pas udah pulang nggak langsung beres bang. Pastinya. Patah hati kedua lagi tuh. Ternyata semua kan pada pergi mau kemana, mau jalan-jalan. Ternyata ke podcast tuh buat ngegoreng isu itu lagi. Lalu gue udah pulang tuh. Udahlah gue bilang. Ya udah sekarang gue mikirnya urusan gue banyak, masalah gue banyak. Gimana gue selesaiin satu persatu. Pada saat malam itu gue ngajak keluarga ngumpul semua. Dan ternyata semua sibuk dan cuma ada gue sama bokap. Wow. Ya udah disitulah. Gue bilang ini yang takdir Tuhan nih. Gue harus ngomong sama bokap nih gitu. Ya udah. Apa salah dia apa segala macam. Cerita semua. Pada saat itu nafsu gue pengen ngebales semua omongan bokap. Lu pengen membela diri lu banget, lu pengen berdebat lah kayak gitu. Tapi apa yang gue pikir situ? Kayak ada bisikan gitu kayak Allah tuh ngasih tahu lewat hati kayak udah akhir, kalau nggak kayak gitu nggak ada kamu yang sekarang gitu kayak. Itu caraku menjadikan dirimu gitu kan. Hanya saja lewat tangan ayahmu gitu. Jangan membenci ayahmu, jangan membenci semua orang yang berbuat hal yang engkau tidak suka, karena sejatinya itu tanganku untuk mendewasakanmu gitu loh. Kayak seolah-olah Allah tuh bilang kayak udah sekarang dia surgamu gitu kan. Dia orang tuamu. Kalau memang kamu ingin mendapatkan pandangan
dari sisiku gitu. Kalau pengen dapat pandangan dari sisi Allah nih, ya udah rendahin diri kamu serendah-rendahnya gitu loh. Akhirnya udah, ya udah, ada salam minta maaf. Depan apa yang harus diperbaikin. Dalam hati tuh pengen ngebales, ya gue dari kecil merantau, gue punya kasih sayang tuh. Iya, tapi nggak lu ucapkan, lu ucapkan. Tidak. Bener, akhirnya lu cuma merendah dan lu minta maaf. Tidak mengucapkan itu karena itu sebenarnya salah ternyata. Ya. Tapi gue bisa paham posisi anak-anak yang ada di posisi itu. Tapi pada akhirnya saat kita memaafkan, gue akhirnya kenapa bisa memaafkan semua? Karena ya tadi, gue udah nggak menganggap dunia ini ada. Yang ada cuma Tuhan. Hari ini kita ketemu ngobrol, ya berarti Tuhan mengizinkan. Iya, Tuhan menjadikan Syakir atau menjadikan Abang, ya hari ini sama-sama untuk ngobrol. Kayak tadi, Syakir nggak pernah ngebenci orang yang, bahkan Syakir juga banyak salah sama orang kan. Syakir nggak pernah ngebenci orang yang salah dengan Syakir atau yang ngecewain Syakir. Karena ya kalau Syakir ngebenci mereka, artinya Syakir ngebenci yang mengizinkan mereka melakukan itu. Kan Tuhan juga yang mengizinkan. Wow. Dia bisa kayak gitu ke kita, siapa sih yang ngizinin? Kan Tuhan. Ya. Jadi ya udah, ridho sama apa yang terjadi, maafkan, tapi tetap pelajaran sama itu orang. Oh, apa sikap yang harus, kayak tadi Syakir memaafkan keluarga Syakir, memaafkan Syakir, Syakir memaafkan keluarga Syakir, dan akhirnya Syakir bilang, apa nih sikap-sikap yang harus kita jaga? Oh, berarti kalau di rumah gak mau ngomongin soal lain-lain apa segala macam, terus pengen ditanya kabarnya dan lain-lain. Terus pengen ya udah deh kalau sempet seminggu pulang lah berapa kali walaupun sibuk ya kan. Ya udah, akhirnya kita memaafkan itu untuk diri kita, tapi kita juga menjadikan pelajaran itu buat orang supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Gua suka banget sama cerita lu barusan. Jadi gua iya. Ya. Mau itu investor, mau itu polisi yang nangkap gua kalau ketemu tetap santai. Kenapa? Bang, kalau Tuhan gak ngizinin, dia juga mungkin kalau mikir sekarang gue ngapain ya kayak gitu Pak, sama anak umur 20 tahun, 21 tahun. Ya. Bayangin kalau itu anak gue, kalau itu adik gue. Mungkin orang akan berpikir kayak gitu kan. Tapi pada saat itu apa? Yang berlaku kan bukan diri dia, tapi memang Tuhan lagi pengen lewat diri dia, gue mengalami itu. Supaya apa? Supaya gue bisa dewasa. Mendewasakan lo. Itu, akhirnya konsep itu yang bikin gue tenang. Mau ketemu siapapun, mau orang gimana pun. Oh ya udah, berarti takdir Tuhan buat gue lagi berjalan lewat dia. Apapun itu gue terima. Kenapa? Karena gue sayang sama lu ya Allah. Gitu. I love that. Gila, keren banget. Dan gue tahu lu sayang sama gue ya Tuhan gitu kan. Dan lu nggak mungkin ngejadiin dia kayak gini sia-sia. Pasti ada sesuatu. Tadi ya kalau misalnya gue bisa ngerangkum apa yang terjadi. Pertama, ketika lu memaafkan, kadang-kadang kita mikirnya, wah gila, kalau misalnya gue maafkan dia, berarti dia enak dong. Dia akan ngerasa gak bersalah, dia akan menindas gue lagi suatu saat, dia akan, pemikiran-pemikiran itu ya sah sih, valid. Tapi pada saat yang bersamaan ketika lu memaafkan dia, sebenarnya bukan buat si orang tersebut, buat elunya sendiri gitu, supaya lu bisa ikhlas dan legowo gitu. Nah, ketika berhadapan dengan orang yang harus lu maafkan atau orang tersebut yang mungkin tidak layak atau tidak pantas lu maafkan, kadang-kadang kita harus mematikan ego kita sendiri. Gue selalu bilang bahwa lu mau siapa yang menang, ego lu yang menang atau keluarga lu yang menang. Hubungan keluarga yang menang. Pada saat itu yang gue pikirin. Ya kan? Ego. Ketika lu bela diri tadi barusan, ketika lu bilang kayak enggak, lu lihat dong, gue bla 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 udah mandiri, lu ninggalin gue bla 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 bla. Sebenarnya legit dan sah-sah aja, tapi itu nggak akan yang menang adalah egonya lo. Hubungan keluarga lu tetap kalah. Karena sekarang itu kayak Tuhan tuh lagi mengizinkan lu ada di posisi tersebut untuk menunjukkan bahwa gue pengen kali ini hubungan keluarga lu yang damai, hubungan keluarga lu yang menang tapi turunin ego lu dikit ya, kayak gitu. Jadi nggak salah ya, benar orang-orang yang kalian punya pikiran kayak kenapa orang tua gue gini-gini. Tapi nggak selamanya nih kalau udah semakin dewasa gitu, nggak selamanya kebenaran itu tepat gitu loh. That's good. Ya. Yeah. Kadang kita di atas kebenaran tuh ada sebuah hal yang tepat.
yang harus kita lakukan, benar nggak? So good. Ya. Secara kebenaran teorinya, mungkin lo harus adil dong. Ya. 1 balas 1 gitu kan. Ya. Tapi kalau kita ingin memilih respon yang tepat, ya udah, kita nggak harus mempermasalahkan 1 kalau kita bisa dapat 10 setelah itu kan. Gue selalu percaya it may be good, but it's not God. Kadang-kadang itu benar dilakukan, tapi belum tentu yang paling bijak atau yang paling tepat. Iya. Banyak banget yang gue kenal orang-orang yang selalu benar sampai akhir hayatnya dia sendirian karena dia selalu benar dan dia gak pernah salah. Iya. Jadi again, mungkin di masa Ramadan ini, mungkin kalian berpikir sebenarnya ada sih satu orang yang gak pantas banget untuk gue maafin, tapi mungkin ini menjadi momen buat lo untuk memaafkan dia. Ya kan? Mungkin ini akan menjadi momen lo untuk bisa menghadapi dia di bulan Ramadan ini. Dan apa yang terjadi kalau misalnya lo menurunkan ego lo sedikit dan memenangkan hubungan kembali dengan dia gitu. Whoever it is, mungkin dengan keluarga. Memaafkan bukan, menurut saya bukan berarti harus kembali seperti semula. Akan tetapi menyusun sesuatu yang rusak gitu loh. Walaupun ya nggak harus kembali seperti semula gitu kan. Kayak ya udah, kalian nggak mau nih berhubungan sama dia, tapi kalian mau memaafkan. Ya udah, memaafkanlah untuk diri kalian. So good. Gitu loh. Kayak tadi bener banget. Aduh, puasa tuh Bang. Tanda seseorang berhasil puasanya itu pas Idul Fitri, dia memaafkan atau enggak orangnya. Makanya ini semua yang Bang Daniel bilang benar, kita pasti punya satu orang atau siapa yang kita nggak maafin banget, kayak nggak pantas banget dimaafin. Coba deh maafin. Coba kita ya udah terima kalau itu semua tuh adalah bagian dari takdir hidup kita. So good. Gue yakin sih. Jadi saat seseorang Bang memaafkan seorang hamba, itu hadiah yang Tuhan siapin tuh nggak main-main. Karena sebenarnya banyak hal-hal besar itu terhalang cuman karena maaf. Betul. Ya. Kenapa coba alam semesta atau dunia deh Bang bisa seberkembang ini kalau nggak sifat maafnya Tuhan coba. Wow. Kalau bukan karena sifat maafnya Tuhan, udah hancur dari kapan di dunia. Begitulah diri kalian. Kalau nggak ada sifat maaf, hancur terus. Gimana biar berkembang? Maafin. Biar apa? Biar bisa berkembang tuh diri kita. Ya. Akhirnya apa? Ya udah, saat kita maafin kan, banyak hal lah nanti. Dan bagi seorang muslim sangat-sangat harus dan tidak diterima bahkan amalnya saat dia masih memiliki dendam pada saudaranya. Jadi dia mau puasa 30 hari ini sebulan, tapi masih ada iri dengki, gue pengen dia udah giniin gue jatuh, itu amalnya hilang semua Bang. Wow. Jadi 30 hari dia sia-sia. Makanya sayang banget, udah maafin aja. Gak harus kembali seperti semula, tapi setidaknya kita menerima keadaan, kita menerima takdir itu bahwa dia yang melakukan itu pada kita, dan hilangin rasa benci, tapi udah jangan berharap apa-apa lagi dari dia. Wow. Mungkin dulu kenapa salahnya kita kecewa sama dia, karena kita berharap. Terlalu berharap pada manusia. Berharap sesuatu, apapun itu sekecil dan sebesar apapun, kita berharap pasti sesuatu sama dia, makanya kita bisa sakit. Ya. Sekarang gak usah berharap sama dia, berharaplah cuman sama Tuhan atau cuman orang-orang yang benar-benar sayang sama kita. Kita mungkin dulu terlalu berharap dia benar sayang sama kita. Ternyata apa? Ya semua orang yang kita temui cuman manusia. Ya. Biasa. Yang bisa juga dia punya kesalahan, bisa juga dia menyakiti hati orang. Gitu. Tapi kalau kita berharap habisin cuman kepada Tuhan, ya, bahkan kesalahan orang pun bisa kita maafkan. Kenapa? Karena kita gak pernah berharap dari dia. So good. Jadi teknik memaafkan adalah sudahi sesuatu harapan pada dia, maafkan, kemudian mulai lembaran baru tanpa berharap kepada dia. Gitu. Itu akan lebih memaafkan lah, semoga. Gila ya, untuk anak umur 23 tahun ya. Asik banget loh, asik banget. Tapi asik banget tadi teman-teman sih. Gue asik banget ngobrol di belakang yang sangat tidak formalitas ya kan, unformalitasnya Bang Daniel lah. Jadi kita ngobrolin sebenarnya asik singkat tuh Bang. Gue pengen banget
Gua capture karena pengen anak-anak denger juga. Di Jangan, teras nanti aja. ya, nanti ya. Di teras aja. Gue datang ke podcast lo, udah gitu aja. Oke. Baru kita ngomongin. Oke. Siap ya, deal ya. Nanti bakal seru banget itu, seru banget. Kalian harus dengar sih itu. Siap, Syakir. Ini kita selalu memberikan ini kepada semua tetangga kita. Jadi seperti tadi lo bilang, ini rumah-rumahan ini bisa lo masukin lilin ya. Jadi ada lilinnya. Lilinnya itu bentuk, itu menjadi sebuah simbol dari cahaya. Supaya cahaya lo atau terang lo itu selalu menerangi rumah dan tetangga-tetangga sekitar. Walaupun di dunia entertainment pun cahaya lo pun juga bisa menjadi terang di situ gitu, ya kan? Amin. Syakir, thank you so much. Thank you. Gua Semoga gak kapok. Bener-bener no, not at all. Gue berharap banyak banget, lebih banyak lagi anak-anak yang terinspirasi sama lo dan anak-anak umur 21, 23 dan 25 gitu ya, untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan semanis lo gitu. Sehingga gue selalu percaya ketika seseorang mempunyai hubungan dengan Tuhan, dia akan menjadi manis lah di orang-orang sekitarnya. Dan itu gue bisa rasain dari lu juga gitu. Walaupun menghadapi banyak tantangan dalam hidup, menghadapi banyak cobaan dan lain-lain, respon lu tetap manis gitu. Karena lu berharapnya terus sama Tuhan gitu. Karena lu mempunyai hubungan yang kuat tersebut dengan Tuhan. Tapi ada yang bilang temen gue, lu kan kayak gitu enak, belajarnya sama Habib. Lah gue yang banyak dosanya emang bisa kayak gitu sama Tuhan. Makanya belajar sama Syakir. Enggak lah, intinya kayak gitu ya kan. Tuhan tuh justru kayak tahu gitu. Kayak kita tahu keterbatasan anak kita. Anak kita gak bisa ngambil gelas gitu di rak. Kayak di rak lemari yang tinggi gitu. Terus dia sok-sokan terus mecahin gelas gitu kan. Kita lebih suka pasti dia mengakui gitu kekurangan dia, kayak ya udah minta tolong diambilin gelas gitu. Jadi tetap aja sayang, mau dia pecahin gelas ya kan, mau dia ngapain tetap anak kita ya. Nah, dan kita tetap sayang. Kita manusia yang cuma dititipin sedikit rasa kasih sayang, gimana yang maha penyayangnya. Jadi Tuhan nggak pernah masalah Beautiful. ketika lu buat salah, karena memang Tuhan menciptakan lu dengan penuh kekurangan. Yang masalah adalah saat lu nggak mau belajar dari kesalahan lu. Yes. Gitu. Karena Tuhan pengen lu tahu dari segala kesalahan-kesalahan lu, Tuhan tuh adalah orang yang paling menerima lu. Gitu. Beautiful. Syakir, thank you so much. Thank you semuanya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang sedang berpuasa, dan mudah-mudahan obrolan kita hari ini justru akan mengebus kalian untuk lebih semangat lagi di bulan Ramadan ini berpuasa dan memaafkan juga. Oke, kita akan ketemu lagi minggu depan masih di tema Ramadan dengan tetangga yang tidak kalah hebatnya dengan Syakir juga. So see you guys again next week. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye.